hadirat-Mu. Kami mau merasakan pengurapan-Mu memenuhi hidup kami Tuhan. Pagi hari ini puji-pujian yang sudah kami naikkan kepadamu, kami percaya itu menjadi persembahan yang harum di hadapan-Mu ya Tuhan. Pagi hari ini kami siapkan hati kami untuk ditaburi benih kebenaran firman Tuhan. Karena kami percaya hanya kebenaran firman-Mu Tuhan yang sanggup memberikan kemenangan dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus Tuhan, lawas setiap umat-Mu yang pada saat ini beribadah ya Tuhan. Engkau yang memberkati, Engkau yang mengurapi, Engkau yang menguduskan Tuhan di dalam nama Yesus Tuhan. Kami siapkan hati kami pagi hari ini bersama-sama untuk kami boleh dengar firman Tuhan. Beri kemampuan untuk kami boleh menangkap kebenaran firman-Mu. Berikan Tuhan hati kami, biar hati kami persembahkan kepadamu. Kami mau memberikan hati kami fokus untuk Tuhan, untuk dengar firman Tuhan. Dan kami percaya Roh Kudus beri kemampuan untuk kami menjadi pelaku firman Tuhan. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya. Boleh berikan sorak-sorai bagi Tuhan kita. Haleluya. Shalom Bapak Ibu, saya ucapkan selamat beribadah bagi kita semua yang beribadah di rumah kita masing-masing secara online. Meskipun secara online kita beribadah, kita percaya bahwa kuasa Tuhan itu tidak dibatasi oleh ruang dan waktu, amin. Ketika Bapak Ibu berada di rumah, di gereja, dimanapun berada, Tuhan hadir bersama-sama dengan kita, haleluya. Puji nama Tuhan, pagi hari ini kita mau sama-sama belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Kebenaran firman Tuhan yang akan membangun iman kita, kebenaran firman Tuhan yang akan membawa hidup kita lebih lagi dekat dengan Tuhan. Pagi hari ini kebenaran firman Tuhan, saya akan kasih tema tentang menang atas ketakutan. Boleh katakan bersama-sama dengan saya, 1, 2, 3, menang atas ketakutan, haleluya. Kita akan baca satu kebenaran firman Tuhan yang tertulis di dalam Yesaya pasal 41 ayat yang ke-13. Kita mau baca ayat ini bersama-sama. Ini merupakan suatu landasan bahwa kenapa kita tidak perlu takut ya. Kenapa kita harus tetap percaya sama Tuhan, kita tidak perlu takut menghadapi apapun yang saat ini sedang terjadi. Kita baca kebenaran firman Tuhan ini sama-sama, 1, 2, 3. Sebab aku ini Tuhan Allahmu, memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Amin. Kita baca sekali lagi dengan sungguh-sungguh, 1, 2, 3. Sebab aku ini Tuhan Allahmu, memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Amin. Saya percaya Tuhan pada saat ini dia berkata, janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Ini Tuhan gak sedang berdrama gitu ya. Tuhan gak sedang main drama terus dia bilang, jangan takut, aku yang menolong engkau. Enggak. Tapi kebenaran firman ini Tuhan bilang, jangan takut, akulah yang menolong engkau, karena memang Tuhan itu sungguh-sungguh ingin menyatakan dirinya bahwa dia sanggup menolong setiap kita apapun keadaan kita. Amin. Setiap hari, setiap waktu janganlah kita takut. Karena apa? Ada Tuhan yang menolong kita. Amin. Bukan manusia, bukan saudara kita, tapi Tuhan yang menolong kita. Oleh sebab itu Tuhan yang berkata demikian, akulah Tuhan Allahmu. Kita percaya Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang kita puji, dia adalah Allah yang hidup. Amin. Sama halnya manusia hidup, bisa melakukan segala sesuatu gitu. Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang hidup, dia pun sanggup menolong kita, dia sanggup menopang hidup kita, bahkan apapun yang menjadi persoalan kita, dia sanggup menolong kita. Haleluya. Tangan kanan Tuhan selalu ada buat kita dan menolong kita. Haleluya. Bapak Ibu, situasi, keadaan ataupun badai kehidupan ini yang seringkali membuat kebanyakan manusia menjadi takut, khawatir, cemas, bimbang, dan putus asa. Ya takut, khawatir, cemas ini persamaan kata gitu ya. Sama, maksud dan tujuan itu sama gitu, mengalami kekhawatiran. Situasi ya, mungkin karena nggak mempunyai banyak uang. Kalau saat ini mungkin keadaan, karena keadaan COVID ya 19, pandemi COVID-19. Ini banyak yang membuat seseorang itu mengalami ketakutan ataupun kekhawatiran, cemas ya, nggak tahu mau kerja di mana, takut gimana bayaran anak sekolah gimana, bimbang, putus asa.
keadaan sekeliling kita yang terkadang membuat orang itu merasa takut. Badai kehidupan yang silih berganti itu yang terkadang membuat seseorang menjadi takut. Tetapi firman yang di awal tadi berkata bahwa janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Tuhan gak sedang berdrama. Tetapi Tuhan memang benar-benar dia ingin menyatakan dia sanggup menolong keadaan kita. Amin. Dalam pandemi COVID-19 ini kita percaya Tuhan sanggup menolong kita. Amin. Jangan takut. Bilang kiri kanannya, katakan jangan takut. Yang beribadah di rumah Bapak Ibu boleh bilang kepada keluarganya, anak, istri, suaminya, jangan takut. Amin. Karena ada Tuhan, bukan karena ada saudara ataupun bukan karena ada orang kaya, no. Tetapi karena ada Tuhan yang sanggup menyediakan pertolongan buat kita. Haleluya. Dalam Matius pasal 6 ayat yang ke-27 dikatakan begini Bapak Ibu. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Bapak Ibu, ayat ini bermaksud begini. Siapa sih yang karena kekhawatirannya ketika kita khawatir itu bisa nambah panjang umur kita? Ketika khawatir apakah kita itu bisa tambah bahagia? Ketika kita khawatir apakah kita itu bisa jadi tambah penghasilan kita? Enggak kan? Ketika kita khawatir Bapak Ibu itu enggak akan menambah sehasta saja dalam jalan hidup kita, enggak akan menambah kebahagiaan kita, enggak akan menambah panjang umur kita ketika kita khawatir. Oleh sebab itu kita mau berhenti hidup di dalam kekhawatiran ataupun ketakutan. Amin. Jangan kita hidup terus dalam ketakutan. Enggak punya sesuatu kita takut. Sadarilah engkau punya Yesus, engkau punya Tuhan yang sanggup menolong hidupmu. Amin. Jadi ketika kita udah tahu bahwa ketika kita khawatir itu enggak akan nambah sesuatu hal yang baik sedikit pun dalam diri kita. Kenapa dilakukan? Amin. Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu mungkin olahraga, ya kan? Olahraga, fitness, nge-gym dan sebagainya. Bapak Ibu ingin ada sesuatu hal yang positif terjadi dalam diri kita ataupun dalam diri Bapak Ibu, benar? Iya. Tetapi kalau sesuatu hal yang kita lakukan itu akan berdampak negatif, kita tentu enggak lakukan. Dan kita tahu kekhawatiran itu enggak akan menambahkan sesuatu hal yang baik dalam kehidupan kita sedikit pun. Justru membawa kehancuran dalam hidup kita karena takut. Banyak penelitian bahwa orang meninggal karena khawatir, karena takut ya. Karena takut, khawatir, jadi depresi dan akhirnya meninggal. Oleh sebab itu Bapak Ibu, pagi hari ini kita harus berhenti hidup di dalam ketakutan. Haleluya. Kita mau hidup bersama dengan Tuhan, kita percaya hidup kita di dalam pertolongannya Tuhan. Kita enggak mau takut terus. Ya, karena ayat ini biarlah merema buat kita semua bahwa ketakutan, kekhawatiran tidak akan menambah sesuatu hal apapun yang baik dalam diri kita. Justru yang ada adalah memperburuk keadaan kita oleh karena kita takut. Karena ketika kita takut Bapak Ibu, pikiran kita ini enggak jelas. Ya, pikiran kita ini enggak karuan, kita enggak bisa fokus sama Tuhan. Kita enggak bisa mendengar suara Tuhan, pokoknya kacau deh ya pikiran kita ketika kita takut. Kita fokusnya hanya diri kita sendiri, kita susah mikirin keluarga kita dan sebagainya, apalagi kita memikirkan Tuhan. Oleh sebab itu biarlah pagi hari ini kita mau sama-sama berkata, saya mau berhenti hidup di dalam ketakutan. Amin. Haleluya. Selanjutnya, ketakutan hanya membawa dampak negatif, jadi jangan lakukan hal yang membawa dampak negatif dalam kehidupan kita. Amin Bapak Ibu. Ketika kita udah tahu nih, tadi ayat dari dalam Matius bilang, apakah karena kekhawatiranmu itu dapat menambah sehasta saja pada jalan hidupmu? Enggak. Jadi kita udah tahu bahwa kekhawatiran itu hanya membawa dampak yang negatif. Stop, jangan lakukan hal itu. Amin. Kita harus mau menyetop hal yang membuat diri kita itu enggak berdampak positif. Ketika hal itu berdampak negatif, kita mau stop. Kita jangan lagi lakukan ketakutan ataupun kekhawatiran. Amin. Sebab hidup kita sesungguhnya adalah ada Tuhan yang selalu menolong kita. Jadi kita enggak perlu takut. Ibarat anak kecil Bapak Ibu ya. Mungkin di rumah ya, Bapak Ibu memiliki anak 2,
3, 4, 5, 6, enggak masalah. Mau banyak, mau sedikit anaknya, enggak masalah. Jadi Bapak Ibu punya anak gitu ya. Jadi ibaratnya gini, kalau Bapak Ibu punya anak gitu ya, anak kecil, ya kan, mempunyai anak kecil kemana-mana dituntun, ya kan, nggak mungkin Bapak Ibu punya anak nyebrang jalan dibiarin, dituntun, dan anak ini dia percaya kalau dia itu ya aman gitu hidupnya, dia itu ketika nyebrang di jalan raya banyak mobil karena dia bersama bapaknya ataupun ibunya, dia percaya dia itu aman, amin. Jadi kita pun juga demikian, kita sebagai anak-anak Allah, kita berjalan pada saat ini ya, kita ada di dalam dunia ini, banyak sesuatu hal yang terjadi, percayalah tangan Tuhan itu selalu memegang kita, amin. Jadi kita nggak usah takut, mau COVID-19 mungkin nih nanti COVID-20, 21, ada Tuhan yang selalu menolong kita kok, amin. Kita punya Bapa, banyak pujian mengatakan kau Bapa yang baik, selalu memeliharaku, tak sedetik pun kau meninggalkanku, benar itu adalah benar, itu adalah janji Tuhan. Seperti di awal tadi, aku yang memegang tangan kananmu, amin. Jangan takut, aku yang menolong engkau, haleluya. Biarlah ilustrasi dari anak kecil tadi dengan seorang bapak gitu ya, ketika anak kecil itu menaruh kepercayaan penuh sama bapaknya, biar kita juga mau menaruh percaya kita penuh sama Tuhan, amin. Jadi jangan takut, stop untuk hidup di dalam ketakutan, haleluya. Bapak Ibu, kita sebagai anak Tuhan ataupun orang percaya, jangan hidup kita itu dipengaruhi oleh keadaan, tapi kita harus menguasai keadaan, amin. Kita terus mempengaruhi keadaan. Ketika saat ini terjadi situasi pandemi virus corona, jangan kita itu dipengaruhi jadi takut, jadi khawatir, tapi kita yang harus mempengaruhi keadaan. Kita bilang, dalam situasi saat ini aku percaya Tuhan sanggup menolongku, amin. Dalam situasi saat ini, meskipun pandemi virus corona, ekonomi susah dan sebagainya, saya percaya Tuhan yang hidup, dia sanggup menolongku, haleluya. Jadi kita mau perkatakan kepada keadaan yang ada di sekeliling kita yang sedang terjadi, dan percayalah itu juga akan terjadi. Apa yang kita perkatakan itu akan terjadi, amin. Situasi apapun boleh terjadi dalam hidup kita, tapi jangan pernah kita takut karena kita punya Yesus yang selalu menolong kita, amin Bapak Ibu. Virus corona boleh terjadi, apapun ya, bencana alam boleh terjadi, tapi kita jangan lupakan bahwa ada Tuhan, ada Yesus yang selalu bersama-sama dengan kita, amin. Ketika Tuhan Yesus lahir ke dalam dunia, ya malaikat berkata namai dia adalah Immanuel, artinya Tuhan beserta dengan kita, baik susah, ya di dunia ini masih kondisi kacau balau dan sebagainya, Tuhan tetap menyertai kita, amin. Jadi kita harus pengaruhi keadaan, jangan kita yang dipengaruhi oleh keadaan. Kalau keadaan di sekeliling kita takut, kita mau nggak takut, kita mau tetap percaya, kita tetap tenang. Kita harus kuasai keadaan, kita harus pengaruhi keadaan yang di sekeliling kita, amin. Dan kita harus menang, haleluya. Bagaimana menang dari ketakutan? Bapak Ibu, ketakutan ini adalah persoalan yang sangat-sangat serius gitu ya, karena setiap manusia pernah mengalami ketakutan. Tapi Tuhan mau kita itu jangan takut. Tuhan, tapi ini keadaan gini-gini, Tuhan bilang jangan takut, aku yang menolong engkau. Pada saat ini biar kita mau diteguhkan lagi oleh kebenaran firman Tuhan, bahwa ketika kita mungkin saat ini takut, tapi Tuhan bilang jangan takut. Dan ketika Tuhan bilang jangan takut, kita mau percaya sama Tuhan gak nih? Atau kita mau tetap tinggal dalam ketakutan? Kalau kita mau tetap tinggal dalam ketakutan, mikir-mikir dengan pikiran kita, iman kita gak akan bertumbuh. Tetapi ketika Tuhan bilang jangan takut, saat ini keadaan kita mungkin takut, berubahlah, gak usah takut. Bilang aja, aku percaya Tuhan yang menolong hidupku sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, amin. Jadi bagaimana menang dari ketakutan? Kita mau sama-sama baca kebenaran firman Tuhan dalam Injil Matius, pasal 14 ayat 24, 25 dan 27. Saya akan baca ayat ini. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal.
Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, tenanglah, aku ini, jangan takut. Dalam konteks ini Bapak Ibu, yang menjadi problem masalah utama bagi murid-murid Tuhan itu adalah badai, gelombang, angin sakal. Ayat 24 bilang perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Ya, ini problem utama pada saat itu, pada saat murid-murid Tuhan berada di dalam perahu, ya karena udah jauh dari pantai, mungkin dari tengah gitu ya. Jadi perahunya itu diombang-ambingkan oleh gelombang karena angin sakal. Ini menjadi problem masalah di dalam diri murid-murid Yesus. Tetapi Tuhan datang, ya, Tuhan datang dan Tuhan bilang, tenanglah, aku ini, jangan takut. Tuhan gak langsung mengharik badai itu jadi tenang. Kalau Bapak Ibu baca, badai tenang itu nanti terjadi di ayat 32. Di ayat 27 Yesus bilang, tenanglah, aku ini, jangan takut. Problem masalah yang utama sebenarnya adalah ketakutan. Ya, kalau tadi yang dihadapi mereka takut tuh karena badai angin gitu ya kan. Tapi Tuhan gak langsung mengharik, Tuhan bilang, tenanglah, aku ini, jangan takut. Jadi ketika tenang, sebenarnya persoalan itu selesai gitu. Jadi Bapak Ibu nanti boleh baca di rumah, ketika Tuhan datang, gitu ya, Tuhan datang berjalan di atas air, Tuhan bilang sama murid-murid, tenanglah, aku ini, jangan takut. Lalu ayat selanjutnya nanti Petrus dan Yesus berjalan di atas air bersama, naik ke perahu, lalu di situ badai reda. Jadi ketika kita udah tenang, badai kehidupan apapun yang kita hadapi itu reda. Amin. Jadi jangan takut aja, jangan takut dulu aja. Ini kan mereka murid-murid udah takut nih, takut kalau tenggelam perahunya. Jadi biarlah kebenaran firman ini menyadarkan kita bahwa penyertaan Tuhan itu ada terus-menerus buat kita. Amin. Jadi bagaimana kita menang atas ketakutan? Kita harus sadar penyertaan Tuhan itu terus-menerus. Amin. Murid-murid Yesus saat itu dia kurang menyadari bahwa ada penyertaan Tuhan. Kenapa saya bilang begitu Bapak Ibu? Di dalam perikop ini murid-murid Yesus mengira Yesus adalah hantu. Mereka nggak menyadari bahwa penyertaan Tuhan itu ada terus-menerus dalam hidup mereka. Kalau mereka sadar, mereka nggak akan mengira bahwa itu hantu. Gitu. Yesus berjalan di atas air, mereka ketakutan. Mereka berpikir itu hantu. Tetapi Tuhan berkata, jangan takut, tenang. Tenanglah, jangan takut, aku ini aku Tuhan. Jadi gak usah takut. Jadi Bapak Ibu, poin yang pertama adalah ketika kita mau menang, aku gak mau takut lagi nih. Aku udah capek, udah seharian takut, seminggu, sebulan, setahun, 10 tahun udah hidup dalam ketakutan. Saat ini aku udah gak mau lagi nih, aku mau menang atas ketakutan. Sadari penyertaan Tuhan terus-menerus dalam diri kita, amin. Penyertaan Tuhan itu terus-menerus, enggak akan pernah habis. Penyertaan Tuhan selalu ada setiap hari dalam kehidupan kita. Haleluya. Dan orang yang takut itu enggak bisa menyadari kalau ada penyertaan Tuhan. Seperti Petrus dan murid-murid, ketika mereka takut, Yesus datang, dia pikir hantu. Ya karena takut. Coba kalau tenang, kalau mereka mungkin tenang, fokus gitu ya kan. Namanya udah tiap hari berjalan bersama-sama dengan Yesus. Pasti tahu lah ya. Suami istri ya kan, bapak ibu di rumah, anak dengan bapak, kalau udah tiap hari ketemu, contoh di pasar jarak jauh mungkin dengar suara motornya aja kita tahu, oh itu suamiku, itu anakku gitu kan. Karena hafal gitu. Tapi ini saat waktu itu yang dialami Petrus dan murid-murid Tuhan, karena mereka udah ketakutan duluan, dia udah nggak menyadari kalau ada penyertaan Tuhan. Dia udah ngira bahwa ya Yesus itu hantu gitu. Jadi Bapak Ibu jangan kita sampai seperti Petrus ini gitu, kita mengira Tuhan hantu. Karena itu takut ya, karena
Petrus takut, makanya orang yang takut itu nggak bisa menyadari ada penyertaan Tuhan. Ketika kita mau lepas, kita mau menang dari ketakutan, kita harus menyadari penyertaan Tuhan terus menerus. Bagaimana caranya? Kita tenang, kita jangan takut. Amin. Kalau kita takut kita nggak bisa menyadari, karena kita udah fokus. Bapak Ibu bisa berimajinasikan kalau Bapak Ibu sedang di perahu ini nih, perahu yang seperti digambar ya kan. Udah Petrus belum tentu dia mikirin Yohanes belum tentu dia mikirin Yudas belum tentu mikirin murid yang lain. Fokus sama diri sendiri nggak bisa. Ya karena takut gitu. Takut gimana sih ya? Karena ketakutan ada dalam diri mereka. Jadi biar kita bisa menyadari penyertaan Tuhan itu ada terus menerus dalam diri kita. Kita harus jadi pribadi yang tenang. Amin. Tenang. Kuasai keadaan. Kalau ada kabar, mungkin kabar buruk terjadi ya kan, kita ditelepon saudara atau semua orang-orang terdekat kita, ada kabar entah mungkin perusahaan bangkrut dan sebagainya. Gak usah takut, perkatakan aja, perkatakan, tenang dan perkatakan hal yang positif, perkatakan firman. Ya tenang dulu, karena orang-orang yang tenang itu bisa lebih berpikir lebih jernih, lebih jelas dibanding orang yang takut. Orang yang takut itu pikirannya kacau, gitu. Gak bisa berpikir dengan jernih. Jadi Bapak Ibu, pagi hari ini satu poin untuk kita bisa menang dari ketakutan. Sadarilah penyertaan Tuhan itu ada terus menerus. Amin. Bilang kiri kanannya, penyertaan Tuhan gak akan pernah habis. Haleluya. Seperti lagu bahwa ya penyertaan Tuhan itu gak pernah habis, selalu baru setiap hari. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu selalu baru setiap hari. Pertolongan Tuhan, penyertaan Tuhan pun berlaku selalu baru buat kita. Haleluya. Jadi jangan menjadi pribadi yang gak bisa merasakan penyertaan Tuhan. Kalau Bapak Ibu takut otomatis itu gak bisa, tapi kalau kita tenang itu bisa. Di dalam Mazmur 62 ayat 2 dikatakan gini, hanya dekat Allah saja aku tenang. Amin. Bapak Ibu baca ayat ini bersama-sama dengan saya, 1, 2, 3. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Jadi sebenarnya yang sanggup memberikan ketenangan itu hanya Yesus. Amin. Ketika kita berada di dalam situasi yang sulit, kita bisa tenang kalau kita itu berada dekat Allah. Kalau kita jauh dari Allah itu nggak bisa, kita nggak bisa tenang. Jadi bila kita mau mendekatkan diri kita kepada Tuhan, kita mau menjadi pribadi yang tenang agar kita bisa merasakan penyertaan Tuhan itu terus menerus dalam diri kita. Amin. Dalam 1 Petrus 4 ayat 7 bilang begini, kesudah segala sesuatu sudah dekat, karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Orang berdoa aja butuh ketenangan, harus tenang. Biar apa? Biar fokus. Kalau kita nggak tenang, susah berdoa. Betul? Betul ya. Mungkin Bapak Ibu pernah ngalamin ya doa yang singkat banget, doa singkat, agak lama, doa lama banget ya. Mungkin ketika Bapak Ibu doanya hanya sebentar aja, mungkin hanya beberapa detik, bangun tidur langsung doa sebentar aja. Mungkin dalam nggak tenang, Bapak Ibu nggak tenang gitu. Mungkin dikejar-kejar karena udah waktunya mau jam kerja, belum mandi, bla bla bla, nggak tenang gitu. Jadi bangun tidur udah mikirnya mau mandi berapa menit, nanti perjalanan berapa, nggak tenang. Supaya tenang gimana? Supaya kita berdoa itu tenang. Ya cobalah kita bangun lebih pagi lagi. Contoh kita bangun jam 4, kita berdoa tenang. Maksudnya kita punya banyak waktu, kita bisa berdoa tenang. Dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Ketika kita udah tenang, kita berdoa, kita akan menyadari, oh benar Tuhan itu ada. Tuhan itu gak ninggalin kita, amin. Jadi ketika orang bilang sama kita, Tuhan itu gak pernah ninggalin kamu loh. Karena kita percaya, kita tenang, iya Tuhan gak pernah. Coba orang yang hidupnya mungkin jauh dari Tuhan, terus kita bilang, Tuhan gak pernah ninggalin kamu, apa, bla 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 bla. Nyatanya terjadi sama saya gini. Ya, karena hidupnya nggak tenang, dia nggak bisa berdoa karena dia itu nggak tenang. Jadi Bapak Ibu lewat 2 ayat ini, hanya dekat Allah saja aku tenang, dan jadilah tenang supaya kita dapat berdoa. Ini kunci kita merasakan penyertaan Tuhan
terus-menerus. Amin. Dan ketika kita udah menyadari ada penyertaan Tuhan yang terus-menerus, kita nggak akan takut lagi. Kan disertai. Ya, seorang anak kalau dituntun sama bapaknya, aman. Nggak akan takut, karena dituntun. Coba dilepas, ya kan? Takut, bapaknya aja mungkin juga takut nih ngelepas anaknya yang kecil gitu kan. Tetapi karena seorang anak berjalan dengan bapak, tenang, nggak takut. Jadi biarlah ini menjadi kekuatan buat kita. Sadari Tuhan itu selalu menyertai kita. Amin. Tetap tenang supaya kita dapat berdoa dan kita mau terus membuat diri kita tenang. Kuncinya kita mendekatkan diri kepada Tuhan. Kalau kita dekat sama orang, itu ketenangannya beda. Tapi kalau kita dekat dengan Yesus, ketenangan, segala jenis ketenangan itu akan kita dapatkan. Amin. Dan yang kedua, bagaimana kita menang atas ketakutan adalah buka mata rohani, lihat pertolongan Tuhan jauh lebih besar dari masalahmu. Amin Bapak Ibu. Katakan bersama-sama dengan saya, buka mata rohani, lihat pertolongan Tuhan jauh lebih besar dari masalahmu. Kita akan lihat satu peristiwa yang terjadi kepada Elisa dan bujangnya. Firman Tuhan ini minggu lalu sudah dibahas oleh Bapak Gembala di tempat ini, tapi saya rindu kita diteguhkan kembali oleh firman Tuhan ini. 1 Raja-Raja pasal 15, pasal 6 ayat 15 sampai 18, saya akan baca dahulu pasal ayat 15 dan 16. Ketika pelayan abdi Allah bangun pagi-pagi dan pergi keluar, maka tampaklah suatu tentara dengan kuda dan kereta ada di sekeliling kota itu. Lalu berkatalah bujangnya itu kepadanya, celaka tuanku. Apakah yang akan kita perbuat? Ayat 16, jawabnya jangan takut. Sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka. Saya ulang dari kata jangan takut sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka. Amin. Ini adalah suatu kisah bagaimana Elisa dicari ataupun mau dibunuh gitu ya oleh tentara Aram. Dan pada saat itu di ayat 15-16 abdi Allah orang kepercayaannya Elisa bukan Asdos ya, kalau Asdos kan asisten dosen, ini Asnap lah ya, asisten Nabi ya, Nabi Elisa. Itu dia lihat ada dia melihat dengan mata jasmani, ada kuda, ada tentara Aram datang dan banyak sekali dan membawa peralatan ataupun persenjataan yang lengkap untuk berperang. Ingin melawan Elisa dan bujangnya ini. Bujangnya ini melihat dengan mata jasmaninya dan dia bilang gini, celaka tuanku, celaka nih Elisa, celaka. Karena dia udah lihat, banyak banget nih, banyak banget. Tapi Elisa bilang jangan takut sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka. Saya percaya Elisa adalah memiliki sikap yang tenang. Karena dia bisa bilang jangan takut gitu. Ada kok yang menyertai kita. Amin Bapak Ibu. Saya akan baca selanjutnya ayat selanjutnya dulu. Ayat 17 dan 18. Lalu berdoalah Elisa, ya Tuhan bukalah kiranya matanya supaya ia melihat. Maka Tuhan membuka mata bujangnya itu sehingga ia melihat. Tampaklah gunung itu penuh dengan kuda dan kereta berapi di sekeliling Elisa. Orang yang tenang dapat berdoa. Elisa tenang. Karena dia tenang dia bisa berdoa. Dia berdoa, ya Tuhan bukalah kiranya matanya. Emang buta bujangnya tadi? Enggak, secara jasmani enggak. Tetapi secara rohani mungkin iya. Makanya Elisa berdoa, bukalah matanya. Lalu Tuhan membuka mata bujangnya itu sehingga ia melihat tampaklah gunung itu penuh dengan kuda dan kereta berapi di sekeliling Elisa. Kalau tadi pasukan tentara Aram, tetapi yang dilihat sekarang ini adalah pasukan tentara dari sorga. Karena Elisa bilang lebih banyak kok yang menyertai kita. Ayat 18, ketika orang Aram itu turun mendatangi dia, berdoalah Elisa kepada Tuhan. Butakanlah kiranya mata orang-orang ini, maka dibutakannya mata mereka sesuai dengan doa Elisa. Wah, doa Elisa manjur banget gitu ya. Sekian detik atau sekian menit tuh dijawab gitu ya. Dia berdoa, Tuhan
bukalah mata bujangku, dibuka gitu ya, langsung celik gitu, langsung bisa lihat. Saat itu langsung Elisa berdoa lagi, Tuhan butakanlah mata tentara orang-orang Aram. Langsung semua orang itu buta. Ya luar biasa. Jadi poin yang kedua adalah kita harus membuka mata rohani kita. Kita akan bisa melihat bahwa pertolongan Tuhan itu lebih besar dari masalah kita. Amin. Terkadang kan kita takut gitu ya. Karena kita udah lihat bahwa kondisi ini aduh besar banget nih. Masalah ini gede banget, aku gak kuat. Aku hanya punya 2 tangan, 2 kaki. Sadar, ada Tuhan loh. Ada Tuhan yang wow tangannya itu gak kurang panjang untuk nolong kita. Amin. Yang luar biasa. Jadi kita harus membuka mata rohani kita. Gimana caranya kita buka mata rohani kita? Kita bisa berdoa sendiri, Tuhan bukakanlah mata rohaniku. Ya Tuhan akan singkapkan kepada kita untuk kita bisa melihat pertolongan Tuhan yang sungguh luar biasa. Jadi poin yang kedua ini biarlah ketika kita diperhadapkan oleh situasi apapun, sekali lagi saya mau katakan jangan takut, buka mata rohanimu. Lihat pertolongan Tuhan yang dahsyat, pertolongan Tuhan yang luar biasa itu akan terjadi bagi kita. Amin. Pertolongan Tuhan jauh lebih besar daripada masalahmu. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar dari setiap permasalahan yang kita hadapi. Haleluya. Amin. Dan poin yang di sini saya mau sampaikan bahwa orang yang takut itu hanya memperkatakan yang negatif. Setuju Bapak Ibu? Bujangnya bilang gini karena dia takut ya kan, dia takut. Kalau bujangnya ini gak takut, Elisa gak mungkin bilang jangan takut. Gak mungkin karena dia tahu dia posisinya takut, makanya Elisa bilang jangan takut gitu. Jadi bujangnya bilang celaka nih Tuhan, celaka apa yang harus kita perbuat? Celaka. Dia hanya bisa ngomong yang negatif. Makanya kita jangan menjadi pribadi yang takut, udah stop lah ya. Stop, kita tinggal dalam ketakutan. Amin. Kita mau tinggal dalam kepercayaan, dalam ketenangan bersama dengan Tuhan. Jadi orang yang takut itu selalu berkata yang negatif seperti hamba atau bujangnya Elisa tadi, celaka nih, kita bakal kalah dan sebagainya gitu ya. Tapi Elisa bilang jangan takut, tentara yang nyertain kita itu lebih besar, lebih banyak. Akhirnya Elisa berdoa dibukakan matanya, akhirnya dia bisa lihat, oh iya Elisa banyak nih, wow. Akhirnya ya mereka menang gitu. Elisa berdoa dibutakan mata mereka nggak bisa berperang karena orang yang buta mah ya nggak bisa berperang, nggak bisa gitu ya kan. Kalau kita berperang itu butuh mata yang jernih supaya kita nggak salah sasaran gitu ya kan. Jadi Bapak Ibu jangan kita tinggal lagi dalam ketakutan, amin. Percayalah, yang pertama kita harus sadar bahwa penyertaan Tuhan itu terus menerus. Kita harus membuka mata rohani kita, lihat ada pertolongan Tuhan yang sungguh luar biasa Tuhan sediakan buat kita, amin. Bagaimana Tuhan menolong Elisa dan bujangnya, firman Tuhan juga akan terjadi ketika kita membuka mata rohani kita. Pertolongan Tuhan pun banyak akan terjadi dalam diri kita, haleluya. Yang terakhir Bapak Ibu, yang ketiga, bagaimana kita menang atas ketakutan. Hadapi masalah atau musuh yang ada dalam diri kita dalam nama Tuhan. Amin. Jadi di sini kita dilatih berperang nih. Kita dilatih berperang. Siapa yang di sini takut berperang? Siapa yang di sini takut disuruh maju? Takut disuruh maju, disuruh berperang gitu ya. Banyak orang tuh takut gitu ya, maju ke depan aja kadang nggak pede gitu ya. Takut gitu. Ya. Makanya ada suatu statement mungkin bilang gini, atau menurut suatu penelitian, orang yang sudah menyerah sebelum berperang itu udah kalah gitu loh. Sebenarnya udah 50% tuh udah kalah kita itu, kalau kita belum nyoba maju dulu nih untuk berperang. Dan ini terjadi di bangsa Israel pada saat itu. Dalam 1 Samuel 17 ayat 44, di sini mengisahkan bagaimana kisah Goliat dan Daud. Orang Israel, bangsa Israel kan banyak gitu ya. Dan di situ ada Goliat. Goliat, dia itu orangnya tinggi ya.
Orang Filistin tinggi badannya, bahkan banyak orang menyebut dia itu raksasa gitu, manusia raksasa. Jadi nggak ada orang yang berani menghadapi Goliat. Karena apa? Takut. Jadi mereka udah kalah duluan, padahal belum berperang. Udah kalah, karena udah nggak bisa. Ya udah, akhirnya mereka nggak bisa, nggak ada yang berani. Tetapi Daud, dia mau menghadapi masalah. Dia mau melawan Goliat, tetapi bukan dengan kekuatannya, tetapi dengan nama Tuhan. Saya akan bacakan ayatnya. Pula orang Filistin itu berkata kepada Daud, hadapilah aku, maka aku akan memberikan dagingmu kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang di padang. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam. Amin Bapak Ibu. Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang-orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah. Masalah boleh terjadi dalam kehidupan kita. Permasalahan hidup, badai kehidupan, hadapi itu dengan nama Tuhan, amin. Jangan hadapi dengan kekuatan kita. Jangan kita menghadapi setiap permasalahan kita yang kita hadapi dengan uang, stop. Itu gak akan menyelesaikan masalah kita. Jangan kita berpikir ketika kita punya masalah, uang solusi, enggak. Tuhan solusi, amin. Tuhan itu solusi hidup kita. Ketika kita punya masalah, hadapi masalah itu dengan nama Tuhan. Gimana dengan nama Tuhan? Ya kita bilang dalam nama Yesus setiap permasalahan itu selesai. Nama Yesus nama yang berkuasa, emangnya iya ya? Kadang kita berpikir mungkin gitu. Tetapi kalau orang yang dekat dengan Allah, dia yakin nama Yesus nama yang berkuasa. Nama Tuhan nama yang berkuasa. Sanggup membuat mujizat, sanggup menyelesaikan masalah kita, sanggup menyembuhkan setiap penyakit kita. Dan itu hanya bisa dirasakan oleh orang yang tenang. Yang tenang, kalau nggak tenang dalam ketakutan itu nggak bisa. Jadi ada 3 poin pagi hari ini, gimana kita bisa menang atas ketakutan. Yang pertama saya ulangi, kita harus menyadari penyertaan Tuhan yang terus menerus. Jadilah pribadi yang tenang agar kita bisa merasakan penyertaan Tuhan yang terus menerus. Yang kedua, buka mata rohani kita. Kita minta Tuhan celikkan mata rohani saya, untuk saya bisa melihat pertolongan-Mu yang luar biasa. Karena ketika kita, Bapak Ibu berdoa saat teduh sama Tuhan, menyembah, kita memberikan hati kita itu bisa melihat bahwa wow, Tuhan itu luar biasa banget gitu. Hal-hal yang tidak terselami Tuhan itu beri sama kita. Makanya butuh tenang ketika kita mau berdoa. Jangan terburu-buru, jangan karena sibuk, kita butuh ketenangan. Kita harus sediakan waktu yang benar-benar spesial buat Tuhan agar kita bisa merasakan penyertaan Tuhan itu luar biasa. Tuhan itu selalu berbicara sama kita. Dan yang ketiga, kita mau menghadapi setiap masalah apapun dalam kehidupan kita dengan nama Tuhan. Karena nama Tuhan adalah nama yang berkuasa. Amin. Nama Tuhan adalah nama yang luar biasa, nama yang sanggup membuat mujizat. Haleluya. Dan saya mau tekankan pagi hari ini, ketika ketakutan itu hanya membawa dampak negatif, enggak mengerjakan hal yang baik, enggak akan menambah panjang umur kita, enggak akan menambah kebahagiaan kita. Jangan lakukan lagi ketakutan itu. Jangan hidup dalam ketakutan, tetapi hiduplah dalam ketenangan bersama dengan Tuhan. Haleluya. Saya undang pemain musik maju ke depan. Dan Bapak Ibu untuk mengakhiri khotbah saya mau kita sama-sama baca di dalam slide kedua saya tadi, di dalam Yesaya pasal 41 ayat 13. Dengan iman saya akan baca ayat ini. Sebab aku ini Tuhan Allahmu, memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, jangan takut, akulah yang menolong engkau. Sekali lagi saya katakan, janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Amin. Bapak Ibu di rumah sama-sama baca ayat ini yang saya garis merah. 1, 2, 3. Janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Haleluya. Puji nama Tuhan. Itu kebenaran firman Tuhan yang dapat saya bagikan buat kita. Ada Tuhan, Dia sumber pertolongan kita. Haleluya. Kau satu-satunya Tuhan yang kami andalkan.
satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya, satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Satu-satunya, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Haleluya. Dimanapun Bapak Ibu saat ini yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini, dengarlah saat ini bahwa Tuhan yang menyertai kita lebih besar dari persoalan yang kita hadapi. Kuasa Tuhan dan tentara Tuhan yang ada di sekeliling kita itu lebih besar dari pergumulan yang sedang kita hadapi. Apakah yang membuat Bapak Ibu takut saat-saat ini? Hal masalah pekerjaankah? Yang saat ini tidak menentu karena situasi COVID-19 ini. Hal uang sekolah anak-anakmu kah? Karena saat ini pendapatan saudara menurun sehingga uang sekolah anak juga terhalang untuk saudara bayarkan. Adakah yang terhalang juga karena dana untuk bayar kontrakan rumah atau cicilan mobil atau apa saja? Atau mungkin ada di antara kita yang sakit atau terinfeksi COVID-19. Lihat, ada kuasa Tuhan pada saat ini akan melepaskan, membebaskan kita, memerdekakan kita, bahkan membuat kita menang dari ketakutan dan dari kekhawatiran. Dimanapun Bapak Ibu pada saat ini yang membutuhkan jamahan dan lawatan Tuhan, taruh tanganmu di hati pada saat ini. Saya mau berdoa untuk saudara saat ini. Taruh tanganmu di hatimu pada saat ini. Bapa dalam Yesus Kristus, secara manusia, ya, kami seringkali ada kekhawatiran dan ketakutan. Karena kami memandang persoalan kami dengan akal kami dan pikiran kami.
Tapi saat ini di dalam nama Yesus Kristus, bukalah mata iman kami, bukalah mata rohani kami, seperti hamba daripada Elisa yang Engkau buka mata rohaninya untuk melihat bahwa Tuhan itu lebih besar, kuasa Tuhan itu lebih dahsyat dari situasi yang kami hadapi pada saat ini. Untuk itu pada saat ini Tuhan, sejak hari ini terbuka mata rohani kami, terbukalah mata iman kami untuk melihat ada tangan kanan Tuhan yang memegang tangan kanan kami. Ada kuasa Tuhan yang lebih besar dari apapun yang sedang kami hadapi, yang membawa kami kepada kemenangan. Untuk itu sekali lagi, roh ketakutan, roh kekhawatiran dari masing-masing kami yang mendengar firman ini, kami hardik tolak keluar dalam nama Yesus. Keluar dalam nama Yesus. Gantinya adalah iman kepada janji Tuhan, iman kepada penyertaan Tuhan, iman kepada kuasa Tuhan yang lebih besar dari masalah kami, turun kepada kami masing-masing saat ini. Terima dalam nama Yesus. Dan akhirnya pada saat ini, semua yang sakit oleh kuasa bilur Yesus, bentuk penyakit apapun, termasuk yang terinfeksi COVID-19, kami tangking semua penyakit ini keluar dari tubuh semua yang mendengar firman ini di dalam nama Yesus. Keluar saat ini. Dan terima kesembuhan sekarang juga. Amin. Oleh bilur Yesus, sembuhlah saat ini. Yes. Pulih total dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dan Tuhan menolong saudara dalam pekerjaanmu, dalam uang sekolah anak-anakmu, Amin. dalam cicilan dan kontrakan rumahmu. Yes. Firman-Nya yang berkata, Allahku mencukupkan segala yang kuperlukan. Amin. Dengan kekayaan dan kemuliaan dalam Kristus Yesus. Amin. Dan Tuhan itu adalah gembala kita. Amin. Gembalamu takkan kekurangan saudara. Amin. Terima Amin. janji ini pada saat ini. Terima kasih kepada Tuhan yang ajaib. Di dalam Engkau hanya dekat Allah saja aku tenang. Mulai hari ini kekhawatiran berakhir, ketakutan berakhir, dan ketenangan menjadi milik kami. Amin. Kami bisa menyembah Tuhan dengan baik. Yes. Sejak hari ini, Amin. kami proklamikan mulai hari ini, kami menjadi orang-orang yang tenang dalam kekuatan dan perlindungan Tuhan, dalam perjanjian Tuhan. Terima kasih. Kemenangan menjadi milik kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita beri tepuk tangan kepada Dia, Tuhan kita yang ajaib. Haleluya. Boleh sampaikan kepada kanan kiri kalau saudara di rumah, katakan, sejak hari ini ketenangan menjadi milik kita. Tuhan itu lebih besar dari persoalan kita. Haleluya. Tuhan memberkati. Shalom Bapak Ibu, saya akan menyampaikan pengumuman Minggu 31 Januari 2021 yang pertama. Ibadah perjamuan kudus akan diadakan pada hari Minggu 7 Februari 2021 pukul 10.00 WIB, live streaming di YouTube GPI Petra. Bapak Ibu dapat mengambil anggur dan roti perjamuan di gereja pada hari Jumat dan Sabtu mulai pukul 10 pagi sampai jam 5 sore. Selanjutnya mulai tanggal 14 Februari 2021 ibadah diadakan secara offline atau tatap muka. Jadwal ibadah GPI Petra sebagai berikut. Ibadah Raya Umum 1 pukul 7.30 WIB, Ibadah Raya 2 pukul 10.00 WIB dan diadakan secara live streaming di YouTube GPI Petra. Ibadah ketiga pukul 17.00 WIB atau jam 5 sore. Ibadah Glow setiap hari Sabtu pukul 7 malam. Ibadah Star 2 kali sebulan, minggu pertama dan ketiga pukul 17.30 WIB. Bapak Ibu dapat memberikan persembahan melalui payment dengan menggunakan QRIS GPI Petra. Tuhan memberkati. Bapak Ibu, sekali lagi minggu depan kita perjamuan kudus tetapi masih ibadah online. Itu terakhir. Dan minggu berikutnya nanti tanggal 14 Februari kita sudah bisa ibadah di gereja. Sebagian mungkin saudara masih di rumah nggak masalah, tetapi sudah bisa ibadah offline
mulai tanggal 14 Februari. Khusus minggu depan terakhir kita online ibadah. Kita akhiri ibadah kita saat ini, kita sama-sama berdoa. Bapa dalam Yesus Kristus, terima kasih karena Tuhan sendiri yang sudah melawat kami dari ibadah pagi tadi, awal ibadah kami sampai di akhir ibadah ini. Terima kasih buat kuasa pertolongan Tuhan. Kami sebentar akan mengakhiri ibadah kami dan kami pun akan berdoa seperti Kristus Yesus mengajar kami berdoa. Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Arahkan ajamu kepada Tuhan. Dari tempat ini terima dan bawalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Yesus Kristus, serta persekutuan dari Roh Kudus menyertai saudara sejak hari ini hingga Maranatha, Yesus datang kedua kali. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, oh Bapa. Oh Bapa, terima kasih. Nyata Tuhan pimpin kami. Berikanlah berkat pada umat-Mu ini sebelum kami berpisah. Oh Bapa, terima kasih. Pimpin kembalinya umat-Mu. Amin. Amin. Ibadah kita selesai dan Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu sekalian. Shalom.